kelainan-kelainan yang kita bisa deteksi di dalam Ada rahim. nggak sih dok bedanya USG biasa atau USG fetomaternal gitu Lihat dok? ada kepalanya nggak, Mhm. kepalanya di bawah nggak, ari-arinya nutupin jalan lahir nggak, air ketubannya Lebih cukup nggak. baik bereproduksi di usia reproduktif ya dok ya. Kembar itu nggak normal, kembar itu abnormal, kembar itu kelainan. Halo Sobat Sehat RSCM, selamat datang di podcast kesehatan yang membahas topik kesehatan dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Bersama saya Dr. Raden Kusumadewi SPOG. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang sering membuat calon orang tua cemas, yaitu kelainan pada janin, mana yang dapat diprediksi dan bagaimana tata laksana terkini. Nah, kita tahu bagaimana setiap orang tua tentu berharap bayinya lahir sehat dan sempurna. Namun dalam beberapa kasus ada kondisi tertentu yang disebut dengan kelainan pada janin. Pertanyaannya, apakah semua kelainan bisa diprediksi sejak dalam kandungan? Dan jika terdeteksi, apa yang bisa kita lakukan dengan teknologi medis saat ini? Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kita dokter spesialis obstetri dan ginekologi subspesialis fetomaternal, Dr. Muhammad Ardia M. Dilmi, spesialis obgyn konsultan fetomaternal. Terima kasih dok sudah bergabung bersama kita di sini. Terima kasih diundang. Oke, nextnya kita udah mulai, nggak usah berlama-lama lagi ya dok ya, kita bahas pertanyaannya. Saya sebelum kita tanya-tanya ya, saya mau bilang bahwa podcast ini dibuat dalam rangka menyambut World Birth Defect Day yang sebenarnya itu tanggal 3 Maret. Namun kita di RSCM mau bikin kayaknya World Birth Defect Month kayaknya. Sepanjang bulan ini tema kita akan banyak membicarakan tentang kelainan-kelainan bawaan pada janin dan bayi baru lahir ya. Tentu kita tidak sendirian, divisi fetomaternal atau obstetri ginekologi juga nanti setelah lahir juga kita akan ketemu ahli-ahli bedah anak ya, perinatologi yang tentu mungkin kedepannya akan kita buat sesi yang seperti yang sama untuk pada mereka juga ya. Karena perannya kelainan bawaan ini tidak hanya pas di dalam kandungan tapi juga sampai dengan persalinan dan sampai besar nanti gitu ya. Baik, kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh. Oke, kita langsung masuk aja ya dok ya. Dokter, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kelainan pada janin itu sendiri? Kelainan pada janin, khususnya kelainan bawaan ya. Pertama definisi kelainan aja dulu ya. Artinya tidak normal ya. Kalau normal tuh apa sih? Ya mata 2, hidung 1, lubang hidung 2 ya. Telinga pada tempatnya ya, tulang belakang normal. Kita tahu lah ya, dengan inteligensia yang normal ya, yang standar, itu yang kita sebut normal. Selain itu kita sebut kelainan ya. Kelainan yang dimulai dari sejak dalam rahim atau konsepsi, sejak hamil, kita sebut dengan kelainan bawaan. Sebenarnya kayak kita tahu tuh bahwa kalau misalnya kelainan, orang tahu ini apakah keturunan apa enggak sih, genetik atau enggak. Apakah setiap kelainan itu bersifat genetik dok? Tidak selalu ya. Genetik itu kata yang umum untuk keturunan mungkin ya. Ya. Jadi misalnya kakeknya ada penyakit diabetes, kemudian cucunya diabetes, atau ibunya thalassemia, anaknya thalassemia. Tetapi tidak hanya genetik. Benar, genetik juga memainkan peran, tapi selain genetik kita ada juga infeksi ya. Infeksi yang mungkin teman-teman udah sering dengar ya. Toxoplasma atau Zika virus ini bisa bikin kelainan. Terus kemudian lingkungan ya, pencemaran lingkungan ya, seperti merkuri, paraben ya, retinol ya. Kemudian nutrisi ya, defisiensi nutrisi ya, seperti asam folat yang kita tahu bisa menyebabkan kelainan pada tulang belakang dan otak dan tempurung kepala ya. Selain itu juga selain nutrisi, infeksi bisa juga kelainan-kelainan karena obat-obatan ya. Jadi kita nggak tahu misalnya seorang ibu misalnya sakit sesuatu, misalnya epilepsi, ya. Dia minum obat anti epilepsi nih, dia nggak tahu dia hamil. Padahal obat-obat anti epilepsi itu sebagian besar ya, itu bisa menyebabkan kelainan-kelainan, misalnya kelainan jantung atau kelainan otak pada bayi yang racun atau ya. toksik ya dok di dalam kandungan. Berarti memang kalaupun mau minum obat-obatan lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu ya dok. Benar. Dan memang menurut dokter selama pengalaman berpraktek selama ini, kira-kira apa sih yang sering kelainan apa tuh yang sering banyak banget ditemukan kelainan janin pada janin, apa yang sering banget ditemukan? Ya mungkin karena RSCM ini rujukan nasional ya, tersier ya, kita banyak ketemu yang agak lebih advance lah ya. Jadi bukan kelainan kayak retardasi mental ringan gitu ya, atau thalassemia minor, tapi yang besar-besar ya. Sama dengan data di dunia dan di Indonesia ya, di RSCM menggambarkan itu ya.
paling banyak itu kita temukan kelainan itu kelainan jantung bawaan dan kelainan yang bersangkut dengan perkembangan otak. Itu 1 dan 2. Terus kemudian tentu tidak hanya yang terlihat ya, tetapi juga yang ada di fungsi daripada tubuh seperti thalassemia ya. Tapi tidak terlepas juga kelainan-kelainan seperti yang lain. Kalau tadi sebenarnya dokter udah nyebutin sih beberapa penyebabnya, tapi sebenarnya bisa aja faktor apa sih yang paling mungkin dan paling menyebabkan, atau memang misalkan faktor usia mungkin berpengaruh, misalkan ada usia-usia tertentu yang memang kayaknya akan high risk atau resiko tinggi untuk terjadi kelainan, dokter. Nah, ini sensitif nih, sehubungan dengan usia pernikahan ya, atau usia perempuan menikah ya, yang khususnya ya. Itu sekarang makin lama semakin makin tua nggak enak nanti ya, semakin tinggi ya, artinya di atas 35 tahun, 40 tahun baru menikah, artinya kan hamilnya juga akan lebih dari umur itu ya. Nah, bedanya apa sih? Bedanya apa, Dok? Hamil 21 tahun, 25 tahun sama 41 tahun gitu, atau 36 tahun. Masalahnya sel telur yang ketemu sperma kemudian jadi embrio atau jabang bayi itu ya, telurnya perempuan itu, ibu-ibu itu usianya lebih tua daripada ibunya. Jadi sel telur itu sudah ada sejak dia di kandungan ibunya umur 5 bulan, tuh udah ada tuh 3 juta, 4 juta telur ya. Begitu lahir aja udah kurang, tinggal 750.000 ya. Jadi usianya setua itu, kemungkinan suatu sel itu membelahnya salah itu semakin tinggi ya. Sementara kalau laki-laki memang bisa juga, tapi ada perbaharuan tiap 90 hari ya, dari angkatannya ya gitu ya, kayak SMA gitu ya. Angkatannya diperbarui, sementara yang perempuan itu lebih berisiko menyumbangkan, walaupun sperma yang tidak bagus juga bisa menyumbangkan ya. Karena itu risiko hamil di atas usia 35 tahun, apalagi 40 tahun tuh sangat tinggi untuk masalah-masalah perkembangan organ janin ya. Oke dokter, jadi lebih baik bereproduksi di usia reproduktif ya. Semoga sesuai juga bukan dengan kehamilan remaja ya. Oke, tapi ya artinya kita harus dipikirkan lah ya. Kan sekarang itu seiring dengan modernisasi awal ya, orang nggak memikirkan, dia memikirkan karir misalnya ya, atau sekolah ya. Tetapi suatu efek personal seperti pernikahan, rencana punya anak itu juga perlu dipikirkan secara teknis ya, taktis istilahnya. Baik, untuk perkenalan tentang gimana kelainan janin itu kita masuk ke segmen lagi yang lebih agak dalam lagi ya dok ya, tentang deteksi dan prediksi. Boleh. Ya. Oke, kira-kira sejak usia kehamilan berapa sih dok sebenarnya kita bisa tahu pada saat kita USG atau bagaimana terdeteksinya bahwa bayi yang dikandung oleh seorang wanita itu ada kelainannya dok? Ada yang kita sebut dengan penapisan atau screening, ada yang kita sebut dengan diagnosis atau tahu pasti. Bedanya screening apa? Screening tuh dia penapisan aja, tidak 100% bahwa kita bisa memprediksi atau melihat, tapi kurang lebih ya 90%, nebak-nebak, 70% seperti itu ya. Itu sebenarnya sedini mungkin ya. Contohnya hamilnya masih 7 minggu, tetapi nggak kelihatan sel telurnya misalnya, atau kuning telurnya besar misalnya, ukurannya tidak sesuai, denyut jantungnya di bawah 90 kali per menit ya. Itu atau bentuk kantong kehamilannya abnormal. Tapi bisa juga kita mulai screening lebih detail, bisa kita lihat mulai dari 10 minggu. Pemeriksaannya tuh pemeriksaan darah ibu ya saat ini. Yang zaman dulu tuh harus periksa janinnya ya atau embrionya. Sekarang darah ibu kita bisa periksa, kita ambil, kita lihat materi-materi genetik janin yang ada di darah ibu. Kita sebut non-invasive prenatal screening ya, atau testing ya. Ini untuk seperti sindrom Down, mungkin teman-teman udah tahu, pernah dengar ya, Down syndrome trisomi 21 itu akurasinya sampai dengan 99% ya. Tapi kalau kita mau diagnostik itu minimal 12 sampai 16 minggu. Artinya pasti kita tahu ya. Pasti tuh kita lihat di bawah mikroskop genetik, dihitung ya, atau pakai alat genetik yang khusus ya, sequencing khusus, bisa kita lihat pasti bahwa ada kelainan. Oke dok, berarti pemeriksaan yang bisa untuk mendeteksi tadi selain kita lakukan USG ya dok ya, kita juga ada yang namanya pemeriksaan non-invasive prenatal testing. Jadi kita periksa dari darah ibunya langsung ya dok ya. Oke dok, kalau dokter kita pernah dengar nih mungkin para
ibu-ibu hamil yang lagi kontrol suka nanyain, ada nggak sih dok bedanya USG biasa atau USG feto maternal gitu dok. Dokter bisa ngasih penjelasan sedikit apakah dengan USG biasa tuh kedetek gak sih kelainan atau memang harus kita USG feto maternal, dan kapan waktu yang paling tepat kita harus lakukan USG feto maternal dok? Ya, dari Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia dan International Society of Ultrasound and Obstetric Gynecology, USG itu untuk obstetri khususnya kehamilan tuh dibagi-bagi kompetensinya gitu ya. Ada yang untuk dokter umum, kita tahu bahwa dokter-dokter di puskesmas sekarang udah dapat USG, bisa USG ya, obstetri dasar terbatas ya. Ini gunanya pure screening ya, untuk melihat ada kepalanya nggak, kepalanya di bawah nggak, ari-arinya nutupin jalan lahir nggak, air ketubannya cukup nggak. Kemudian kita naik apabila dokter-dokter ini menemukan kelainan, kita ke USG dasar yang ada di kompetensi dokter-dokter SPOG ya. Dokter-dokter SPOG itu bisa melihat dia, oh kira-kira kelainannya di bagian perut, kayaknya kemungkinan khususnya keluar misalnya, tidak rapat misalnya perutnya. Oh, ini ternyata saya mau remind juga ya, yang dimaksud kelainan tuh kembar ya. Saya mau brainwash semuanya bilang kalau kembar itu nggak normal, kembar itu abnormal, kembar itu kelainan. Ya, kan seringkali tuh kita misalnya sebelum kita lanjut ya, seringkali kita bilang, aduh mudah-mudahan bayinya kembar, saya doain mudah-mudahan kembar ya dok hamil saya, aduh senang banget bayi tabung dapat kembar ya. Ini hal yang harus diluruskan ya. Bukan saya bilang itu bukan berkah, tapi mungkin lebih ke arah cobaan atau musibah ya. Jadi bukan berkah kita hitungnya kalau kembar 2, 3 itu ya, untung selamat atau cobaan ya, cobaan yang tidak ringan ya. Dari sisi biaya orang kira kalau punya 2 anak sekaligus itu biayanya 2 kali lipat. Padahal penelitian menunjukkan 4 kali lipat ya. Dan kelainan-kelainan yang ditemukan pada kehamilan kembar, kemungkinan kematian janin, kemungkinan kelainan, kemungkinan masalah kematian pada ibunya mungkin 10 lipat lebih tinggi ya. Oke, itu USG dasar ya. Seperti kembar kan dokter SPOG bisa lihat nih kembarnya kira-kira bahaya apa enggak ya. Terus kemudian bisa dilihat juga kira-kira bayinya ada kelainan enggak yang tipis-tipis misalnya. Oke, kepalanya ada. Kok kepalanya agak kecil ya? Kok aliran darahnya kurang bagus ya? Nah, kalau USG feto maternal itu biasanya atas saran SPOG ya. Teman-teman di rumah sakit sekunder, SPOG misalnya perlu keyakinan atau diagnostik yang lebih lanjut atau udah jelas. Misalnya jelas ada kelainan yang ternyata memang hanya bisa dilakukan diagnostik sempurna atau tata laksana oleh feto maternal di tersier misalnya seperti itu. Oke dok, kalau menurut dokter sendiri kan berarti akan lebih baik pada saat dari awal semua bisa terdeteksi dan melakukan screening ya, mudah-mudahan bisa dijalani semuanya. Tapi apa semuanya menurut dokter sekarang ini perlu gak sih setiap ibu hamil kita lakukan pemeriksaan genetik setiap ibu hamil, atau memang yang menurut dokter ada yang resiko tinggi gitu atau gimana ya dok? Ada diskrepansi antara menurut saya dengan yang seharusnya dengan apa yang mampu laksana gitu ya. Nah itu ya dok. Jadi menurut saya sih tidak perlu ya, tidak sangat perlu kita semua periksa genetik gitu ya. Kalau gitu kita ntar giliran kita nemu genetik kayaknya bayinya risiko autisme 6%, saya mau gugurin ya. Nanti ada resiko kita periksa-periksa semuanya, semua kelamin misalnya diperiksa ya. Saya nggak mau, saya maunya anak laki-laki aja. Nanti lahir laki-laki semua, nggak ada yang reproduksi. 1 juta bayi baru laki-laki semua misalnya ya. Jadi tidak harus menurut saya, tapi ada faktor-faktor risiko tinggi ya, yang umum dulu ya, sebelum yang tadi dikatakan oleh SPOG-nya ya, atau ahli genetiknya, atau ada masalah di keluarganya gitu ya, ada jelas masalah medis pada ibunya. Contoh 1, usia ibu sehat-sehat aja di atas 35 tahun atau lebih di atas 35 tahun. Kedua, ini merupakan kehamilan di mana kehamilan sebelumnya bermasalah. Masalahnya apa? Bisa masalah pada ibu, bisa masalah pada janinnya ya. Ini juga. Dan yang satu lagi yang jelas ya, yang memang ternyata ada masalah-masalah khusus yang memang dirujuk kepada feto maternal ya. Jadi kalau menurut saya, boleh nggak sih USG feto maternal? Boleh. Siapa aja boleh. Kapan sih yang dianjurkan? Di atas 35 tahun ya, atau pasien dengan teknologi reproduksi berbantu atau IVF atau inseminasi ya, atau jelas ada masalah pada kehamilan sebelumnya. Kapan sih harus gitu ya? Harus, menurut saya suatu rujukan yang harus ialah
saat ini ada ya Permenkes baru tentang rujukan ya, harus tahu nih mungkin teman-teman ya. Jadi kalau andaikan memang harusnya ditata laksana lebih lanjut dan tidak ditata laksana, itu akan dapat melanggar hukum artinya ya. Contohnya ya, jelas-jelas misalnya tidak mampu laksana misalnya di rumah sakit tertentu, misalnya contohnya misalnya kerjaannya di sini rekan saya kita ada dokter Hardian contohnya ya, dokter Kie ya, mereka dokter bedah anak ya, misalnya congenital diaphragmatic hernia ya, di mana ususnya masuk ke dalam paru-paru misalnya, atau livernya masuk sebelah jantung gitu ya. Nah, itu harus dideteksi, harus detail tuh dari sebelum lahir agar persiapannya saat lahir nanti bisa dioptimalisasi agar dapat diperbaiki tuh. Ada yang seperti itu, ada ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita perbaiki dan bisa memiliki kehidupan yang mendekati normal ya. Kelainan-kelainan yang kita bisa deteksi di dalam rahim ya. Nah, itu harus tuh ya. Yang hal-hal yang tidak harus ditata laksana lebih lanjut dengan teknologi mungkin yang lebih lanjut, keahlian yang lebih lanjut, itu yang harus benar-benar harus dirujuk. Oke dok, berarti kita sebenarnya bisa mendeteksi sedini mungkin ya dok ya dengan berbagai teknologi terkini ya dok. Selanjutnya kita masuk ke tata laksananya ya dok. Setelah kita tahu memang bahwa ada kelainan di seorang ibu hamil contohnya, terus apa tuh yang bisa dilakukan dok? Berikut dengan dokternya juga next langkahnya apa? Atau memang yang dilakukan oleh seorang ibu hamil yang memang memiliki janin dengan kelainan pada saat awal terdeteksi? Ya, kita harus bedakan kelainan janin bawaan ini itu bisa dibenerin nggak sih, correctable atau enggak? Correctable atau tidak? Iya, satu ya. Kedua, apakah pertama letal atau tidak ya? Satu, mematikan atau tidak ya? Contohnya tidak ada kepala, ini nggak bisa nggak bisa hidup, nggak bisa diperbaiki gitu ya. Atau tidak ada otaknya sama sekali, bukannya otak udang ya, beda itu ya, atau otaknya kosong. Tapi tidak ada berkembang misalnya. Jaringan otak itu kan tidak bisa cocok untuk kehidupan, tidak cocok juga, tidak bisa diperbaiki juga itu ya. Terus kemudian apabila bisa diperbaiki ya, kapan waktu optimal perbaikinya? Kita bedakan dua ya. Ada yang bisa kita perbaiki atau bantu perbaiki sejak dalam kandungan. Iya, sejak dalam kandungan kita sekarang mampu laksana seperti itu, atau kita harus koreksi saat begitu lahir, atau bisa nunggu nanti besoknya atau lusanya ya. Itu sih yang kita harus bedakan. Oke dok, tadi dokter sempat sebut ada kelainan yang bisa ditata laksana atau diperbaiki pada saat di dalam kandungan. Bisa cerita nggak dok, kira-kira kelainan yang mana tuh dok yang bisa diperbaiki di dalam kandungan tadi? Ya memang dengan kemajuan teknologi khususnya dan keilmuan ya saat ini ya, memang belum banyak ya kelainan-kelainan yang benar-benar harus kita tata laksana dalam rahim. Kita bedakan dua, terapi pada janin ya dalam kandungan ya. Yang satu dengan intervensi ya, artinya kita melakukan sedikit pembedahan, atau yang satunya itu dengan medikamentosa atau dengan obat-obatan ya. Contoh yang dengan obat-obatan, contohnya seringkali kita dapatkan kita di RSCM misalnya denyut jantung bayi pada ibu yang dengan lupus ya, yang tidak terobati dengan sangat baik misalnya, dengan kelainan irama jantung. Jadi heart block ya, jantungnya pelan sekali, harusnya 160, dia 80 kali per menit gitu ya. Terus. Nah, itu dapat kita perbaiki dengan kita berikan obat dari luar melalui ibunya. Satu. Atau mungkin jantungnya terlalu cepat ya. Kita dapat fibrilasi atrium atau supraventricular tachycardia ya, denyut jantungnya sampai 300 kali per menit misalnya. Kalau kita biarkan, janinnya akan gagal jantung, nggak nyampe lahir, dia akan bengkak ya seperti orang gagal jantung dewasa ya, dan nggak akan survive. Nah, kita juga bisa berikan obat-obatan melalui ibunya, atau bisa juga kita langsung sedikit minimal invasi ke dalam rahimnya, misalnya di air ketubannya ya, ke tali pusatnya ya. Dan ini berapa waktu dapat membantu agar janinnya dapat denyut jantungnya kembali normal lagi. Itu yang medikamentosa. Nah, satu lagi yang agak intervensi ya. Mungkin teman-teman RSCM semuanya pernah dengar tentang amniosentesis ya. Pernah lihat misalnya diambil air ketubannya gitu ya, untuk diperiksakan gitu ya. Biasanya periksa genetik. Saat ini ya mirip seperti itu ya. Contohnya apa? Misalnya kalau air ketubannya habis, kita perlu lihat misalnya bayinya ada kelainan karena sulit kalau di USG, kita dapat masukkan air ketuban. Kalau air ketubannya kebanyakan, resiko untuk persalinan prematur, kita bisa kurangi air ketuban. Itu yang simple ya. Kemudian ada juga masalah seperti bayinya kembar, tapi dia ari-arinya hanya satu. Ini masalahnya ialah kayak makan dari satu piring ya.
Kalau kita makan dari satu piring bisa rebutan tuh, yang satu pembuluh darahnya bisa lebih banyak jadi bengkak ya, resiko gagal jantung. Yang satu yang kecil bisa kecil banget, air ketubannya habis. Dan ini dua-duanya kalau misalnya salah satu meninggal, yang satunya juga berisiko meninggal atau ada masalah ya, seperti kelainan otak, seperti itu ya, kelainan jantung ya, kelainan ginjal. Kita bisa cegah dengan kita lakukan namanya fetoskopi ya. Mungkin teman-teman tahu endoskopi kan ya. Endoskopi kan tuh ngelihat ke dalam usus ya, kerongkongan. Bronkoskopi paru-paru ya. Nah, fetoskopi itu kita masuk ke dalam rahim ya, untuk melihat sambungan pembuluh darah di plasenta itu ya, di ari-arinya. Dan itu kita bisa lakukan pemisahan plasenta. Jadi bayinya plasentanya sendiri-sendiri gitu, kamarnya disekat lah gitu ya. Kasih horden lah gitu ya. Jadi jangan berantem nih. Bagian piringnya sebelah sini untuk A, yang sini B. Itu kita lakukan dengan namanya fetoscopic laser fotokoagulasi ya, atau kita laser plasentanya ya. Dan bisa juga misalnya pada yang kembar yang satunya parasit, nggak ada jantungnya nih ya, kita sebut monster ya gitu ya. Trap sequence kita bisa juga bakar dengan radiofrekuensi ya, aliran darah agar tidak ke bayi yang tidak ada jantungnya, seperti itu. Itu salah satunya ya. Mungkin kedepannya cita-cita RSCM saat ini sedang kita persiapkan untuk janin-janin dengan congenital diaphragmatic hernia, atau yang saya katakan tadi ususnya naik ke paru. Kedepannya kita sudah ada alatnya, mungkin kita dalam fase penelitian klinis dapat kita blok aliran udara bayinya sementara di dalam rahim agar cairan paru-parunya berkembang, agar usus dan livernya bisa tidak terlalu memenuhi ruang dada, agar pas lahir dapat diperbaiki dengan lebih mudah ya, dan lebih kemungkinan hidupnya lebih tinggi ya. Itu contohnya sih, dokter. Ya, jadi udah mulai banyak yang berkembang sekali ya, Dok ya. Jadi dengan kelainan-kelainan yang terdeteksi dengan tata laksana terkini, mudah-mudahan bisa jadi luaran yang lebih baik ya, Dok. Tapi Dok, tadi kan dokter bilang bahwa kelainan ini ada yang bisa dikoreksi, ada yang tidak bisa dikoreksi nih. Nah, untuk kelainan yang nggak bisa dikoreksi ini gimana, Dok? Atau memang ya kita informasikan ya pastinya, Dok ya, ke pasangan, ke suami, ke orang tua, atau kira-kira dari dokter ada ya, sebelum yang tidak diperbaiki, ada yang bisa diperbaiki tapi di dalam rahim satu ya. Contohnya nih banyak sekali pasien kita yang janinnya kita ketemukan, misalnya teman-teman SPOG nemukan ada kelainan nih. Kita dapatkan setelah ke USG, contohnya bayinya ada kelainan katup atau kelainan sekat ya, ada bocor jantungnya. Ini bisa kita tata laksana yang baik agar pas lahir nih kita bisa pertahankan. Dokter-dokter yang menangkap nih, dokter dari NICU ya, neonatologi atau perinatologi ya, itu dapat mengoptimalisasi agar nanti setelah beratnya cukup bisa dilakukan koreksi bedah jantung anak yang juga tersedia di RSCM ya. Untuk kelainan jantung janin kita bisa deteksi, tata laksana baru lahir, dan koreksi sampai tuntas ya. Ini sangat penting ya. Dan yang satu lagi, kalau misalnya tidak bisa diperbaiki, dikoreksi, tenang. Bukan berarti kita nyerah ya. Tadi yang kalau misalnya letal itu mungkin kita inform consent saja ya, memberitahu informasi saja. Letal tuh tadi yang kayak kepalanya benar nggak ada gitu ya. Jantungnya nggak ada misalnya, itu kan jelas ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa dikoreksi, contohnya apa? Sindrom Down. Orang udah aduh, anak saya sindrom Down, bayi saya sindrom Down ya. Beda loh, sindrom Down ada yang nggak bisa nyebok sendiri sampai dewasa, ada yang jadi punya model ya, Dok ya. Bisa jadi model. Iya, betul. Ada jadi pengusaha ya, ada yang lulusan Harvard ya, ada yang bisa kuliah ya. Belum tentu tuh, nggak usah Down syndrome aja ya, lulus kuliah aja itu udah berat ya. Jadi pengusaha lulus Harvard aja udah berat ya. Jadi tidak semua yang tidak bisa dikoreksi itu artinya tidak bisa dilakukan optimalisasi ya. Optimalisasi ini juga merupakan peran dari tindakan-tindakan yang kita lakukan pada kelainan bawaan. Contohnya kelainan-kelainan seperti sindrom Down ya. Tentu dengan catatan ya, artinya semua kelainan-kelainan fisik yang dapat dikoreksi sudah dikoreksi. Seringnya kan sindrom Down dengan kelainan sekat jantung ya. Tapi kalau tidak ada, banyak juga ya, kita dapat optimalisasi sejak dalam rahim, sehingga retardasi mentalnya, IQ-nya jangan juga 52 gitu. Ya 89 lah, seperti orang Indonesia, nggak enaknya ngomongnya ya, 90 lah ya. Kan nggak jauh-jauh beda tuh. Itu kalau kita golongkan itu retardasi mental ringan ya, sangat ringan ya. Dan itu menurut saya itu bisa lulus SMA, kuliah, mengembangkan usaha ya. Saya rasa dapat berguna bagi masyarakatnya.
Oke dok, kira-kira tata laksananya juga tata laksana terkininya juga memberikan harapan ya dok ya. Oke, selanjutnya kita masuk segmen yang berikutnya dok, tentang mitos dan fakta yang ada. Nah kalau kita pernah dengar, saya juga sendiri sering ya dok ya, nanya ibu-ibu tuh bilang kalau misalkan sering-sering USG bayinya jadi kelainan gitu dok, malah jadi kebalikan dok sebenarnya. Tapi gimana dok untuk mengatasi mitos-mitos yang ada, sering-sering USG malah menyebabkan kelainan pada janin, atau kira-kira ada makanan-makanan tertentu yang bisa memberikan kelainan janin? Menurut dokter gimana dok untuk ngelurusin para ibu hamil supaya nggak takut malah untuk screening gitu dok? Ya, untuk ngingetin aja satu, mungkin USG kita mulai dari bahasa aja dulu. Ultrasonografi, ya. Sono tuh suara, grafi melihat. Nggak ada radiasi tuh. Kayak tinggian radiasi router wifi, tinggian radiasi handphone bobanya ibu-ibu yang dipakai untuk ngeliat medsos harian, ya. Bahkan kemungkinan ibu yang menggunakan handphone 8 jam sehari dibandingkan dengan yang 2 jam sehari itu kelainan autistic spectrum disorder ya, termasuk autisme, ADHD ya. Itu pun berbeda bermakna ya. Jadi ultrasonografi ini bukan radiasi seperti X-ray, ronsen, seperti CT scan gitu ya. Dia bentuknya gelombang suara yang digambarkan, kita sebut ultrasonografi. Ya, kenapa kita nggak bisa dengar? Karena dia ultra tinggi ya. Ya, itu salah satu ya. Jadi tidak menyebabkan kelainan, dan selama sejak USG ini digunakan untuk sebagai alat diagnostik ya. Mohon maaf, saya tidak memasukkan USG ini sebagai yang HIFU. Ada saat ini mungkin nanti teman-teman RSCM dapat juga mendengarkan HIFU, itu high frequency ultrasound yang bisa ngerusak miom, ngilangin kanker gitu ya. Itu beda, gelombangnya beda tingginya ya, kekuatannya beda. Tapi yang digunakan untuk diagnosis USG ulek-ulek ya, untuk melihat janin belum pernah tuh. Dari akhir tahun 50-an sampai dulu di sini Dr. Bambang Karsono dan Prof. Gulardi tahun 80-an melakukan USG, sampai saat ini udah mungkin ratusan juta kali. Kalau pemeriksaan mungkin puluhan miliar, lebih dari jumlah manusia mungkin ya di seluruh dunia. Belum pernah ada tuh satu kasus pun di mana ada masalah dengan janinnya karena USG. Kan biasanya harus muncul ya, kayak desas-desus pun gak ada nih ya, laporan, keluhan ya. Karena kenapa? Satu USG itu kan gak lama-lama ya, nggak kita 8 jam melakukan USG. Ya paling lama banget ya 1 jam, dan umumnya 1-5 menit ya. Jadi untuk menjelaskan klarifikasi seperti itu. Jadi USG bukan radiasi yang kita harus khawatirkan. Lebih khawatir ibu-ibu dengan router wifi dan handphone, itu lebih tinggi ya. Jadi itu benar-benar mitos ya dok ya. Justru kebalikannya, kalau kita nggak tahu sama sekali apa yang di dalam janinnya, dalam rahimnya, malah kita nggak tahu apa-apa ya dok. Terus pernah dengar juga dok, kalau misalnya kita ngelihat bahwa ini suatu ada kelainan janin, berarti diudahin aja dok kehamilannya ya gitu. Satu, mungkin kita nggak akan masuk ke arah mediko legal ya, atau hukum ya. Itu kan ke arah aborsi, mengakhiri kehamilan. Satu-satunya alasan mengakhiri kehamilan yang diperbolehkan oleh hukum kita itu apabila mengancam secara langsung nyawa ibu. Ya. Nah, kalau bayi-bayi itu mungkin harus tahu kita bahwa ini pertama, ini semua titipan Allah ya. Titipan Tuhan yang Maha Kuasa ya untuk ke kita ya. Bagaimanapun bentuknya ya. Dan sebelum memutuskan apapun, saya rasa ya, pasangan itu harus tahu semua informasinya ya. Contohnya bayinya kecil diakhirin, Down syndrome diakhiri, dari NIPT misalnya dapatkan Down syndrome, belum tentu. Harus kita konfirmasi tuh ya. Ada kok yang dari luar negeri kita dapatkan non-invasive prenatal testing, risiko high risk trisomi 13 misalnya ya, kelainan namanya Patau syndrome yang tidak cocok, biasanya hidupnya cuma sampai umur 3 bulan ya, maksimal 6 bulan ya. Ternyata diperiksa di sini, periksa genetik ya, diambil cairan ketubannya, ternyata tidak ada ya. Jadi kita nggak bisa membuat keputusan untuk semua hal seperti tentang kesehatan yang sepihak atau satu waktu saja. Jadi harus, mungkin saya setuju justru dengan adanya second opinion ya, konsultasi lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut, agar kita benar-benar tahu keadaannya seperti apa sebelum membuat keputusan. Oke dokter, kira-kira setelah kita bahas tadi beberapa segmen ya dokter, kira-kira dokter ada yang mau disampaikan pesan-pesan untuk masyarakat di sini, khususnya bagi para wanita yang baru mau hamil dan pas
atau wanita yang memang sedang hamil saat ini. Boleh dok diberikan Statement gitu ya. statementnya, betul. Baik, terima kasih dokter. Mungkin kita harus tahu bahwa kehamilan itu kan kita suatu hadiah atau berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus tidak hanya menerima dengan pasif, tapi kita harus persiapkan lingkungannya ya. Jadi sebelum hamil sehat, karena itu ada pemeriksaan catin ya. Persiapan ibunya sehat ya, ayahnya sehat, calon ayahnya sehat. Mempersiapkan kehamilan yang sehat. Dan saat hamil juga kita memperhatikan semuanya, lingkungan, nutrisi ya. Semua bakat-bakat yang kita tahu mungkin ada yang negatif, kita bisa kontrol yang rutin ya. Dan ya, ingat bahwa bila ada kelainan ya, tolong tanyakan juga bagaimana perujukannya, tata laksana selanjutnya, tidak hanya mengambil satu waktu ya, terus membuat keputusan yang tergesa-gesa ya. Kita di RSCM di tersier saat ini akan membantu untuk kelainan-kelainan yang bisa dikoreksi dari dalam janin setelah lahir atau nanti setelah menjadi anak-anak ya, dengan pelayanan yang komprehensif ya, melalui non-invasive prenatal testing, USG prenatal ya, atau screening ya, kemudian tata laksana terapi janin yang seperti saya katakan tadi, fetoskopi ya, kemudian amnioreduksi, amnioinfusi ya, dan radiofrekuensi ablasi, dan juga sampai dengan tata laksana bayi baru lahir yang kecil atau bermasalah dan neonatologi kita yang handal, dan juga teman-teman kita dari jantung anak, bedah anak, urologi anak ya, ortopedi anak ya. Dan menurut saya kerjasama semua ini di tingkat tertinggi ya. Semoga persembahan kami dari RSCM ini dapat membantu masyarakat semua. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa bertanya. Kalau lupa bertanya, langsung bertanya, bukan sesat di jalan ya. Oke deh dokter, terima kasih ya dok atas penjelasan yang sangat jelas banget dan menenangkan ya dok. Semoga episode ini membantu para calon orang tua yang untuk lebih memahami pemeriksaan kehamilan rutin itu gimana sih pentingnya, penting banget ya, dan gak usah panik juga kalau misalkan kita menemukan istilah-istilah medik yang menakutkan. Jadi semua bisa ditanyakan, bisa dikomunikasikan, apalagi dengan sekarang dengan media sosial, tapi harus lebih bijak didengarkan mana yang lebih terpercaya dok ya. Nah untuk Sobat Sehat RSCM, ingat bahwa deteksi dini dan konsultasi rutin dengan dokter adalah kunci. Jadi jangan ragu bertanya dan mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semoga sehat bersama keluarga. Oke.